Belajar dari kitab Nehemia bersama Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat GKMI Yogyakarta. Holopis kuntul baris, bersatu padu, bergotong royong. Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Saudara, Nehemia sangat gembira menyaksikan sendiri betapa saudara-saudara sebangsa setanah air memberikan tanggapan positif terhadap visinya tentang pemulihan umat Allah. Rupanya mereka mulai menjadikan visi yang telah diberikan Allah kepada Nehemia itu sebagai visi mereka bersama. Sesungguhnya pemulihan umat Allah adalah karya Allah, tetapi Ia berkarya di dalam dan melalui umatnya. Keyakinan ini sekarang bukan lagi ada pada Nehemia seorang, tetapi pada umat Allah. Jalan pemulihan sudah terbuka, kesadaran telah digugah, wawasan telah dibuka lebar, dan berdaya pandang jauh ke depan. Tekad sudah disatukan. Saatnya telah tiba. Kita simak hal itu menjadi permenungan penuh syukur bagi Nehemia dalam memoarnya. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia 2 ayat 18. Setiap upaya demi kerajaan Allah dan kemaslahatan umatnya hendaklah merupakan proyek padat karya. Maksudnya, upaya tersebut niscaya melibatkan segenap unsur umat Allah. Sebab, bukankah kerajaan Allah merupakan panggilan bersama? Bukankah kemaslahatan umat merupakan keprihatinan dan cita-cita bersama pula? Demikianlah, di bawah pimpinan Nehemia, segala unsur umat Allah terlibat. Para agamawan, yaitu kaum imam, penguasa, pengusaha, maupun rakyat jelata, turut serta, baik yang berdomisili di Yerusalem maupun yang tinggal di sekitarnya. Imam besar Eliasib, cucu dari almarhum Imam besar Yosua bin Yozadak, yang di masa silam turut serta membangun kembali bait Allah, berjuang bersama-sama dengan Zerubabel, juga Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Kali ini Imam besar Eliasib dan saudara-saudaranya berpartisipasi. Mereka tidak mau berpangku tangan. Pintu gerbang domba yang sudah sekian lama menjadi puing berasap adalah tugas mereka. Menurut para penafsir, pintu gerbang tersebut mungkin terletak di bagian timur dari tembok utara Yerusalem yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko. Secara tradisional, di situ terdapat pasar di mana orang dapat membeli hewan kurban. Bandingkanlah dengan Yohanes 5 ayat 2, sekaligus juga jalan masuk langsung ke bait Allah. Mereka bersiap, kemudian menahbiskan dan memasang pintu-pintunya. Hal itu dilakukan karena pintu gerbang domba merupakan jalan masuk bagi umat menuju bait Allah. Pintu gerbang tersebut merupakan yang pertama dibangun kembali dalam proyek pemulihan tersebut. Dengan demikian, penahbisan pintu gerbang domba merupakan tindakan simbolik untuk mempersembahkan seluruh tembok Yerusalem kepada Allah. Para imam lainnya juga tidak berpangku tangan,
Lihatlah ayat 28. Bahkan imam-imam yang tinggal di lembah Yordan, yakni daerah-daerah di sekitar Yerusalem, ayat 22. Bandingkanlah dengan Nehemia 12 ayat 28. Begitu juga halnya dengan orang-orang Lewi. Nehemia 3 ayat 17. Para penguasa juga ikut turun tangan. Sebutlah misalnya Refaya bin Hur dan Salum bin Halhesh, para penguasa Yerusalem. Ayat 9 dan 12. Demikian juga Malkia bin Rahab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ayat 14. Suatu wilayah subur, atau secara harafiah bisa diterjemahkan rumah kebun anggur, yang puncak bukitnya dapat digunakan untuk mengirimkan sandi api. Lihatlah Yeremia 6 ayat 1. Tidak ketinggalan Salum bin Kolhose dan Ezer bin Yesua, penguasa wilayah Mispa. Nehemia 3 ayat 15 dan 19. Ada juga Nehemia bin Azbuk, penguasa separuh wilayah Betzur, ayat 16. Hasabya dan Binui ben Henadad, para penguasa Kehila, ayat 17 dan 18. Tidak mau ketinggalan. Para penduduk Yeriko, saudara, ayat 2. Tekoa, ayat 5. Gibeon, Mispa, ayat 7, juga turut serta. Demikian juga pandai emas atau pengrajin emas seperti Uziel bin Harhaya dan juru campur rempah-rempah seperti Hananya. Nehemia mengomentari sumbangsi atau kontribusi mereka dengan sangat positif. Mereka memperkokoh Yerusalem, katanya dalam Nehemia 3 ayat 8. Tukang emas atau pengrajin emas lainnya, Malkia, ambil bagian bersama teman-temannya seprofesi. Begitu juga para pedagang, ayat 31 dan 32. Sangat menarik partisipasi anak-anak perempuan Salum bin Halohesh, penguasa separuh Yerusalem. Mereka menyingsingkan lengan baju, terjun ke lapangan bersama-sama para lelaki. Ayat 13. Demikianlah saudara, segala unsur dari rakyat atau umat Allah turut serta berpartisipasi dalam upaya mencapai visi Allah. Mereka menyingsingkan lengan baju, cancut tali wondo. Mereka bersatu padu, bahu-membahu, bergotong royong dalam pekerjaan Allah. Holopis kuntu baris. Tetapi saudara, kekecualian adalah para pemuka Tekoa. Para bangsawan ini tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Nehemia 3 ayat 5. Ungkapan memberi bahu secara harafiah adalah memberikan leher, suatu kiasan yang berasal dari dunia pertanian. Gambarannya adalah seekor lembu jantan yang memberikan lehernya untuk dipasangi kuk guna menarik suatu beban berat. Maksudnya adalah kesediaan untuk bekerja sama. Jadi, kaum ningrat atau bangsawan Tekoa enggan bekerja sama, ogah terjun bersama dengan para pemimpin lain dan rakyat jelata, bahkan rakyat mereka sendiri. Istilah tuan mereka barangkali mencerminkan ketegangan antara para ningrat Tekoa dan Nehemia. Kehadiran Nehemia di tanah air dengan visi dan program pembaruannya nampaknya tidak selalu dipandang positif oleh semua kalangan. Bagi para bangsawan Tekoa, Nehemia datang untuk menjadi tuan atas mereka dan mereka menolaknya. Bukan tidak mungkin orang-orang Tekoa ini tidak pernah mengalami pembuangan Babel, sehingga selama puluhan tahun mereka seolah merdeka. Frase tuan mereka kiranya berasal dari ketegangan tersebut dan dimuat dalam reportase pembangunan Yerusalem untuk mempertajam efek ironi
adanya penolakan terhadap Nehemia, bahkan di antara saudara-saudara sebangsa, setanah airnya. Dalam perspektif kita, saudara, keterlibatan segenap unsur umat Allah dalam pekerjaan Tuhan mencerminkan solidaritas dan penghayatan yang benar terhadap kaitan antara kerajaan Allah dan umatnya, dalam mana tiap-tiap orang yang terhisap di dalamnya bertanggung jawab terhadap dinamika serta pasang surutnya. Sedangkan orang-orang yang enggan terlibat agaknya dapat dipahami sebagai orang-orang yang belum atau tidak memahami hakikat perjuangan bersama itu. Barangkali mereka tidak rela berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan yang lain. Mereka hanya mau menjadi pengatur atau sekurang-kurangnya menjadi penonton belakang. Dalam pada itu, saudara, sangat menarik ungkapan berdekatan dengan mereka, dan ungkapan di sampingnya muncul berkali-kali. Ungkapan-ungkapan tersebut kiranya menunjukkan keteraturan dalam pembagian kerja dan pelaksanaannya, serta mencerminkan suasana kebersamaan. Demikianlah seharusnya dalam setiap proyek dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Semua turut serta, bergotong royong dalam suasana kebersamaan dan gembira, tentu dengan manajemen tata kelola yang baik. Dengan demikian, upaya dilakukan sesuai dengan natur pekerjaan Tuhan itu sendiri yang mencerminkan harmoni. Lagi pula seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan itu terasa lebih ringan, sebab dipikul bersama dalam semangat kebersamaan, bukan? Tetapi saudara, perlu juga kita ingat, meski masing-masing memiliki tanggung jawab, tidak seorang pun berhak menganggap pekerjaannya sendiri yang paling penting, kemudian memegahkan diri, bahkan meremehkan pekerjaan orang lain. Tanggung jawab masing-masing merupakan bagian dari tanggung jawab bersama atas pekerjaan besar yang satu, dan dipersembahkan bersama-sama kepada Tuhan yang satu pula. Amin.